Pemirsa, ada dugaan korupsi terkait dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan hingga sertifikat hak milik di area pagar laut Tangerang. Aparat penegak hukum pun diminta tidak boleh diam karena kasus pagar laut ini terindikasi kuat melibatkan konglomerat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI berpandangan laut tidak bisa disertifikatkan sehingga diduga ada korupsi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan hingga sertifikat hak milik di area pagar laut Tangerang. Koordinator MAKI Boyamin Saiman pun melaporkan pengesahan sertifikat SHGB dan SHM terkait pagar laut Tangerang ke KPK. Aduan dibuat karena MAKI menilai perairan laut tidak boleh diklaim atau dikuasai pihak tertentu, sehingga diyakini berkas yang sudah diterbitkan merupakan pemalsuan. Boyamin memberikan sejumlah nama dalam laporannya, termasuk nama 2 menteri sebelum era Kabinet Merah Putih. Ada beberapa nama, beberapa data, dan seperti yang saya list pada teman-teman itu, bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya, ada 2 menteri. Yang jelas bukan bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar menteri A, yang 10% menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto mengatakan, KPK mengapresiasi semua pihak yang mau mengadukan dugaan rasuah maupun penyimpangan keuangan negara. KPK akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahan yang diberikan pelapor cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Laporan tersebut akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan telaah, dan akan ditentukan apakah diperlukan full bucket pengumpulan bahan keterangan dan dinilai apakah memang perlu dokumen tambahan dari pelapor atau cukup dan dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Jadi kita tunggu saja sama-sama. Aparat penegak hukum diminta tidak boleh diam karena terindikasi kuat adanya pemalsuan izin hingga korupsi dalam pembangunan pagar laut Tangerang yang diduga melibatkan konglomerat. Pelanggaran kasat mata ini dinilai sudah cukup untuk mengusut dalang dan siapa saja yang diuntungkan dalam kasus ini. Pasti ada pemalsuan untuk mendapatkan dokumen yang sudah terbit sertifikat itu. Karena konglomerat itu tidak menguasai laut itu, taruhlah. Jika andai itu tambak, dia nggak punya tambak di situ nenek moyangnya. Pelaku lapangan sudah ada. Kan itu dari nelayan itu sudah mengatakan yang masang adalah orang setempat yang dibayar. Nah, itu saksi. Kemudian yang bayar siapa? Kan yang tinggalnya di sana namanya ini. Atas perintah siapa? Kan yang sangat familiar namanya dengan masyarakat sana. Yang nama siapa? Itu. Kemudian siapa lagi? Duitnya dikeluarkan dari siapa? Dikeluarkan dari yang berkantor di Jakarta Barat, ada Wijaya namanya, Li Wijaya. Kemudian itu siapa? Itu adalah orang terkait dengan PEK 2. PEK 2 itu milik siapa? Saya nggak tahu. Yang terkena Kongguan siapa itu? Ya. Nah, kurang apa lagi? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.